Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Marianti dengan nomor NIM 2010801037 dari program studi S1 Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang iman kepada makhluk gaib. Sumber pertama yang saya ambil yaitu dari modul teori AIK 1. Makhluk gaib, semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dibagikan menjadi dua, yaitu gaib dan nyata. Yang membedakan keduanya adalah bisa tidaknya dijangkau oleh panca indera manusia. Yang dimaksud gaib dalam pembahasan ini adalah yang mutlak, segala sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun dan kapanpun. Untuk mengetahui dan mengimani wujud makhluk gaib menempuh dua cara, melalui berita atau informasi yang diberikan oleh sumber tertentu, dan melalui bukti nyata bahwa makhluk gaib itu ada. Sumber kedua yang saya ambil yaitu dari republika.co.id. Salah satu ciri utama orang yang bertakwa adalah beriman kepada sesuatu yang gaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan, terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 3. Iman kepada yang gaib menjadi syarat fundamental dalam Islam. Keimanan ini berarti percaya seyakin-yakinnya bahwa ada entitas di luar dunia indrawi. Entitas ini adalah sesuatu yang nyata, bukan sekedar ajaran filosofis abstrak maupun perumpamaan. Tuhan bukannya ajaran filosofis yang muncul dari renungan orang-orang yang kalah menghadapi realitas kehidupan sebagaimana dituduhkan kaum ateis. Surga dan neraka bukanlah sekadar ajaran penghibur dan alat untuk menakut-nakuti seseorang agar tidak berbuat semena-mena. Tapi semuanya benar-benar ada. Dengan kata lain, orang mukmin wajib meyakini bahwa ada realitas yang tak terjangkau oleh kemampuan manusia. Ada entitas non-logis di luar daya visual dan daya pikir. Ajaran inilah yang membedakan Islam dengan materialisme. Angin modernisme yang datang dari barat agaknya ingin menggusur akidah Islamiyah digantikan dengan akidah jahiliyah. Kepercayaan seseorang kepada yang gaib semakin menipis. Mereka terlalu mengedepankan rasionalitas empiris. Dimensi non-materi dipojokkan dan dituduh sebagai sesuatu yang serba mitos. Orang yang percaya pada sesuatu yang gaib dikatakan sebagai orang yang kurang modern. Kelompok inilah yang disebut oleh Al-Quran dengan Al-Adhar, dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Quran Surah Al-Jathiyah ayat 24. Kelompok materialis hanya mempercayai kehidupan materi. Mereka percaya hanya hukum alamlah yang menyebabkan semuanya hancur. Tak ada kuasa di balik semua yang real. Keadaan dunia tidak ada kaitannya dengan dimensi gaib, termasuk kuasa Tuhan. Keimanan seseorang mukmin pada yang gaib akan menjadi cara pandang yang membedakannya dengan orang materialis. Keimanan ini menjadi alat kontrol sehingga akan senantiasa berbuat jujur dimanapun berada. Ia menjadi manusia yang mandiri dan sadar atas dirinya. Komitmennya dalam berbuat baik akan dilakukan kapanpun dan dimanapun ia berada. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang egois, ambisius, dan penuh motif. Keimanan pada hal gaib inilah yang kiranya mampu menepis egoisme manusia sehingga ia berbuat dengan tulus dan ikhlas. Selanjutnya, saya mengambil sumber dari umma.id. Sikap mukmin terhadap perkara gaib. Mengimani serta mempercayai perkara gaib adalah bagian penting dari keimanan. Bahkan rukun iman yang keenam itu semua berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Jika seseorang mengingkari satu saja dari keenam rukun ini, maka ia menjadi orang yang kafir dengan kesepakatan para ulama. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya,
yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang melaksanakan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Di dalam menyikapi perkara gaib ini, manusia minimalnya terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, yang menolak hal yang gaib baik secara total maupun sebagian. Kelompok ini adalah kaum rasionalis Mu'tazilah, pemikiran kuno yang masih saja muncul di era ini dengan format lain, namun hakikatnya sama saja. Mereka memiliki ideologi berupa pengingkaran terhadap perkara gaib yang dijelaskan oleh syariat, seperti pengingkaran mereka terhadap adanya sihir, kesurupan, hari kebangkitan, surga, neraka, azab kubur, keluarnya Dajjal, turunnya Isa bin Maryam di akhir zaman, keluarnya Ya'juj, Ma'juj, iman al-Mahdi, dan lainnya. Yang kedua, kelompok ekstrim yang meyakini serta mengklaim perkara gaib secara melampaui batas, sehingga mereka meyakini hal-hal gaib yang tidak diterangkan oleh syariat. Kelompok ini didominasi oleh kaum Syiah, kaum Sufi, serta para dukun dan para dajjal yang sangat gemar dengan kegaiban berbau klinik di luar batasan syariat. Demikian pula para penganut agama ardi atau agama yang tidak bersumber dari langit, namun ia murni agama hasil rekayasa manusia. Mereka meyakini kegaiban karena faktor mimpi, cerita-cerita, hikayat-hikayat, serta pengaruh ajaran animisme dan dinamisme. 3. Kelompok yang lurus, yaitu kelompok yang meyakini perkara gaib sesuai dengan batasan syariat. Mereka meyakini perkara gaib yang dijelaskan oleh syariat dan menahan diri dari pengakuan mengetahui akan perkara gaib yang tidak memiliki sandaran sama sekali dari syariat. Dr. Muhammad Asy-Syaid dalam makalah beliau berjudul Kaitan Antara Akal dengan Ilmu Gaib menyatakan, sesungguhnya berpegang teguh dengan dalil yang solih di dalam permasalahan gaib adalah merupakan metode yang kokoh akal itu sendiri. Yang demikian karena akal dituntut untuk mengimani perkara gaib, pada waktu yang bersamaan ia tidak memiliki kapasitas untuk mencapai perkara gaib sebagaimana ia mampu mencapai hal-hal yang real. Dan syariat tidak menuntut akal untuk mencapai perkara gaib karena Allah tidak membebani makhluk melainkan sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Dan jalan satu-satunya untuk mengetahui hal yang gaib adalah dengan merujuk kepada kabar yang dibawa oleh Nabi dari Allah yang mana beliau pernah mengatakan kepada para sahabatnya, "Aku tinggalkan kalian di atas sesuatu yang terang benderang. Malamnya seperti siangnya, tidak menyimpang darinya sepeninggalku, melainkan ia akan tersesat." Selanjutnya, saya akan menjelaskan mitos-mitos tentang perkara gaib. Banyak mitos berkembang di tengah masyarakat berkaitan dengan perkara gaib ini. Mitos ini muncul karena lemahnya akidah tauhid pada diri mereka serta banyaknya syubhat yang dihembuskan secara masif, baik melalui media sosial, atau bahkan ceramah keagamaan. Seringkali dalam perkara ini memberikan doktrin-doktrin yang keliru tentang perkara gaib yang tidak jarang justru menodai kemurnian akidah itu sendiri. Yang pertama itu, jin dan malaikat mengetahui perkara gaib. Ini adalah anggapan yang keliru karena bertentangan dengan nas Al-Quran dan As-Sunnah. Yang benar baik jin maupun malaikat mereka juga tidak mengetahui kegaiban. Allah Ta'ala berfirman ketika menjelaskan kejahilan jin yang tidak menyadari kematian Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah berfirman dalam Al-Quran surah As-Saba ayat 14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma qadayna alaihil mauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Falamma kharra tabayyanatil jinnu
kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labisu fil azabil muhin. Yang artinya, maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Selanjutnya itu ada Imam Ibnu Katsir menyatakan, Allah Ta'ala menyebutkan proses kematian Sulaiman alaihissalam dan proses bagaimana Allah menyembunyikan kematian itu dari pengetahuan jin yang dibuat tunduk kepada Sulaiman untuk melaksanakan pekerjaan berat. Sesungguhnya Sulaiman wafat dalam keadaan bersandar pada tongkatnya. Yang kedua, orang mati bisa hidup kembali menjadi arwah gentayangan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mu'minin ayat 99-100 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Hatta iza ja'a ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Yang artinya, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalil yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Ketiga itu ada ngalap berkah. Mengambil keberkahan sangat dianjurkan di dalam agama Islam. Hanya saja kita dilarang meyakini bahwa sebuah lokasi ataupun benda itu memiliki keberkahan kecuali jika ada dalil syariat yang menunjukkannya. Contoh lokasi yang mengandung berkah adalah masjid secara umum, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, Makam Ibrahim, Mina, Sofa, Marwah, Negeri Syam, dan lain-lain yang dijelaskan dalam syariat. Contoh benda yang mengandung berkah adalah Hajar Aswad, air hujan, Ka'bah, susu, zaitun, kambing, onta, pohon kurma, dan lainnya. Contoh waktu yang mengandung berkah adalah bulan Ramadan, Lailatul Qadar, hari Arafah, hari Tasyrik, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan semacamnya. Lokasi, benda, dan waktu yang tidak dijelaskan oleh syariat bahwa ia mengandung berkah, maka tidak boleh bagi kita meyakini keberkahan ada padanya. Karena keberkahan adalah bagian dari kegaiban yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lokasi yang diklaim mengandung berkah padahal tidak ada dalilnya adalah Padang Karbala yang dikultuskan oleh orang Syiah, kuburan para wali yang dikeramatkan, dan lain-lain. Contoh benda yang diklaim memiliki berkah tapi tidak, diantaranya tanah Karbala, benda-benda pusaka serta jimat yang diklaim memiliki berkah, kotoran kebo yang dikeramatkan, dan lainnya yang tidak berdalil. Contoh waktu yang diklaim mengandung berkah diantaranya malam Jumat Kliwon, malam Nisfu Sya'ban, Hari Raya Gadirkum, dan semacamnya. Keempat, kepercayaan wujud jin yang keliru. Masyarakat kita masih banyak meyakini akan wujud jin yang beraneka ragam jenisnya. Puluhan atau bahkan mungkin ratusan perwujudan jin yang mereka yakini. Padahal jenis-jenis perwujudan jin yang mereka yakini ini tidak memiliki landasan dalil yang kuat dari syariat. Dari Abu Sa'labah Al-Kusani berkata, Rasulullah SAW bersabda, jin itu ada 3 jenis. Jin yang memiliki sayap dan bisa terbang di udara, jin yang berupa ular dan kalajengking, serta jin yang suka berpindah-pindah. Hadis riwayat Tabrani. Yang kelima itu mempercayai zodiak, tukar ramal, dan perdukunan. Nabi SAW berkata,
Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu ia membenarkannya, maka ia berarti telah kufur pada Al-Quran yang telah diturunkan pada Nabi Muhammad. Hadis riwayat Ahmad. Itulah tadi penjelasan saya tentang materi iman kepada makhluk gaib. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Lebih itu datangnya dari Allah dan kurangnya itu datang dari diri saya sendiri. Maaf jika ada banyak kesalahan dan kekurangan dari video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.